Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Bu, bagaimana Bu hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak, tapi masih suka lemas. Oke, baik. Saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu. Nama saya Syafiq Koyedia, saya mahasiswa gizi yang sedang praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Tujuan saya di sini untuk memberikan konseling kepada Ibu terkait kepatuhan diet yang untuk menyembuhkan penyakit Ibu yang Ibu derita. Lalu mencari solusi atau alternatif terkait penyakit yang Ibu derita, serta diharapkan setelah keluar dari rumah sakit dan nanti pulang ke rumah, Ibu dapat menerapkan diet yang saya akan berikan, seperti mengkonsumsi makanan yang lebih sehat dan diet yang saya akan paparkan. Oh iya, Mbak, saya juga ingin tahu konselingnya karena saya masih belum bisa paham dalam pengaturan makanan terkait penyakit saya, dan nantinya saya harap saya bisa mengubah pola makan saya setelah mendapatkan konseling ini dan bisa saya terapkan di rumah. Tetapi Mbak, diet yang dimaksud itu apa ya? Kayak nggak boleh makan ini itu bukan sih, Mbak? Iya Bu, pasti Ibu taunya diet itu kayak diet yang dilakukan orang di luar sana ya Bu, seperti kayak pembatasan makanan, terus sudah boleh mengonsumsi ini itu ya Bu. Tetapi diet itu sendiri adalah pola makan dengan makanan yang cara dan sumbernya makanannya diatur sesuai dengan kebutuhan Ibu saat ini. Tujuannya itu adalah untuk menjaga tubuh secara keseluruhan. Apakah Ibu sudah paham? Sudah, Mbak. Baik, sebelumnya terang saja ya Bu, data-data yang nanti Ibu akan ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Untuk proses konseling itu akan dilakukan sekitar selama 15 sampai 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya ingin tahu Bu, kesibukan Ibu itu seperti apa ya Bu sekarang? Saya kerja hanya buruh tani, Mbak. Buruh tani. Terus untuk lama kerjanya itu Bu, berapa jam kira-kira? Sehari kira-kira bisa 8 jam. Berarti Ibu kesehariannya itu hanya bekerja saja ya Bu? Iya. Tidak ada kayak olahraga itu tidak ada. Tidak ada. Lalu Ibu apakah sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah. Tinggal bersama suami? Bersama suami dan 2 orang anak. Baik, sebelumnya saya di sini akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah gizi yang dialami Ibu ya Bu. Mulai dari antropometri Ibu. Di sini antropometri Ibu, berat badan sebelum sakitnya itu 68, BB-nya sekarang itu 58 ya Bu. Dan untuk tinggi badannya itu 155 cm, dan untuk status gizinya itu termasuk ke dalam normal ya Bu, karena hasilnya itu 24,14 kg per meter kubik. Berarti saya nggak kurus nggak gemuk ya, Mbak? Iya Bu, tidak kurus, tidak gemuk, karena di sini status gizinya sudah menunjukkan normal. Terus Mbak kok bisa tahu saya normalnya dari mana? Iya baik, kalau untuk mengetahui cara mengetahui gizi normal itu tinggal BB dibagi sama tinggi badan Ibu. Jadi itu perbandingan antara berat badan dan tinggi badan. Iya, Mbak. Lalu di sini ada pemeriksaan biokimia. Di sini kita bisa lihat pada pemeriksaan HB, GDS, SGOT, SGPT, ureum, dan kreatin itu menunjukkan nilai normal ya Bu. Kalau untuk leukosit itu menunjukkan nilai tinggi. Jadi itu leukosit itu berdampak pada nantinya akan terjadi infeksi pada tubuh Ibu. Lalu di sini ada pemeriksaan fisik dan klinis. Pemeriksaan fisik itu lemas, yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Ibu lemas. Lalu di sini ada pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis itu diukur pada 3 hari ya Bu. Pada tanggal 24 itu tekanan darah, respirasi, nadi, dan suhu itu menunjukkan nilai normal. Tetapi pas tanggal 25-nya, kebesokannya itu tekanan darah, nadi itu termasuk ke dalam nilai normal, tetapi respirasi dan suhunya itu, kalau untuk respirasinya tinggi, kalau untuk suhunya rendah. Itu tuh menunjukkan kalau untuk respirasi tinggi itu masuk ke dalam klasifikasi tachypnea atau nafas Ibu cepat. Lalu untuk suhunya rendah itu Ibu mengalami demam. Lalu untuk tanggal 26-nya itu
Di sini tekanan darah dan nadinya masih normal, tetapi respirasinya tetap tinggi dan suhunya itu tetap rendah. Jadi ibu masih klasifikasinya masih tachypnea atau nafas cepat, dan suhu tubuh ibu tetap rendah dan akan menyebabkan demam itu sendiri. Lalu di sini ada riwayat pola makan ibu. Ibu makan 3 kali sehari, betul ya Bu? Iya. Lalu di sini ada makanan pokok ibu, nasinya 3 kali sehari dalam setengah penukar, lalu ada kentang sekali per minggu dalam 1 penukar, mie instan 2 kali per bulan dalam 1 penukar. Untuk lauk hewani itu telur 3 kali per minggu dalam 1 penukar, ikan 2 kali per minggu dalam 1 penukar juga, ayam 2 kali per minggu, daging sapi 2 kali per bulan, ikan asin 3 kali per minggu, itu dalam 1 penukar semua. Kalau untuk lauk nabatinya itu ada tempe, oncom, tahu tempe itu 1 kali per hari dalam 1 penukar, oncom itu 1 kali dalam per minggu, itu 1 penukar. Kalau sayurnya sayur sop, asam, bayam, lodeh atau tumis. Selain itu tidak ada lagi ya Bu sayur-sayur yang dikonsumsi. Baik. Sini untuk sayurnya itu dalam 1 mangkuk gitu kan Bu? Iya. Itu habis atau tidak Bu? Habis. Baik, kalau untuk buahnya di sini ada pisang 2 kali dalam seminggu 1 penukar, jeruk 2 kali dalam seminggu, dan apel 1 kali dalam sebulan. Kalau untuk snacknya itu goreng-gorengan 4 kali dalam seminggu, tuh roti 3 kali dalam seminggu, dan bubur kacang hijau 1 kali dalam seminggu. Lalu minumannya ini teh manis 3 kali dalam seminggu, kopi 2 kali dalam seminggu, susu 1 kali dalam sehari. Dan layanannya itu bakso, mie ayam, dan minyak. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari riwayat pola makan ibu ini sebenarnya frekuensi makannya sudah benar ya Bu, 3 kali dalam sehari. Tetapi itu asupan makanan sayur dan buahnya itu masih kurang, karena menurut PGS itu menganjurkan untuk mengonsumsi sayuran itu 3-4 porsi dalam sehari. Sedangkan di sini ibu kadang 2 kali dalam seminggu, 1 kali dalam seminggu ya Bu. Lalu untuk buah-buahan itu dianjurkan untuk 2-3 porsi dalam per hari. Di sini Ibu kalau untuk dilihat dari riwayat pola makan itu seperti pisang, jeruk, dan apelnya bahkan hanya sekali dalam sebulan. Lalu di sini juga Ibu jarang mengonsumsi air putih ya Bu. Di sini Ibu lebih sering minum teh, minum kopi, dan minum susu. Sebaiknya itu Ibu digantikan oleh air mineral saja ya Bu. Terus lalu di sini Ibu bisa dilihat lumayan sering ya Bu snacknya itu makanan gorengan. Sebaiknya itu dihindari dulu karena banyak minyak ya Bu. Kalau untuk roti, bubur kacang hijau itu masih diperbolehkan. Lalu di sini ada, sebelumnya ini ada yang terlewat tidak Bu untuk riwayat pola makan? Apa sudah benar? Sudah benar Mbak. Sudah benar Bu. Baik, untuk dari yang riwayat pola makan Ibu itu saya sudah analisis dan saya sudah hitung dengan perbandingan asupan kebutuhan Ibu. Jadi di sini kebutuhan Ibu juga saya sudah hitungkan, dan sini sudah ada kebutuhan Ibu itu 1669,42 kilokalori untuk energinya, untuk proteinnya 116,63 kilogram. Maaf, untuk lemaknya 51,92 gram, untuk karbohidratnya 233,67. Tadi hasil kebiasaan makan tadi Ibu itu didapatkan untuk energinya 2165,89, untuk proteinnya 125,692 gram, lemaknya 81,405 gram, dan karbohidratnya 291,475 gram. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan ini, energinya didapatkan 115%, proteinnya 107%, lemaknya 156%, dan karbohidratnya 124%, yang dimana di sini itu menunjukkan bahwa asupan kebiasaan makan Ibu berlebih. Dengan rincian tadi ya Bu, protein, lemak, dan karbohidrat lebih itu dari 120%,
tapi energinya termasuk normal ya Bu, 90 sampai 119%. Lalu di sini ada hasil recall 24 jam Ibu. Pagi Ibu mengonsumsi Entramix, lalu snack paginya itu bola lapis pandan coklat, siangnya bubur, lalu ada ayam cetak saus tiram, perkedel kentang, sup bunga, kol wortel, dan semangka. Snack sorenya itu pai pisang, snack sorenya untuk sorenya itu tim telur gulung isi sayur. Lalu ada pepes tahu, bening ayam, dan melon. Seperti yang tadi, perbandingan hasil dari recall Ibu tadi itu saya bandingkan dengan kebutuhannya. Untuk hasil recallnya itu didapatkan energinya 762,35 kilokalori, proteinnya 35,255 kalori, lemaknya 23,335 gram, maaf Bu. Untuk karbohidratnya itu 95,205 gram. Jadi untuk persen kebutuhannya itu untuk energinya 24%, proteinnya 30%, lemak 44%, dan karbohidratnya 40%, yang dimana asupan makan Ibu tuh dalam kategori defisit berat atau konsumsi makan Ibu kurang lebih dari 70% dari batas ambang asupan yang sesuai dengan kebutuhan Ibu. Jadi Ibu diharapkan dapat menambah asupan makanannya lebih dari 80% dari kebutuhan ya Bu. Lalu di sini saya akan memberikan Ibu diet. Lalu di sini saya akan memberikan Ibu leaflet, Ibu bisa membacanya. Di sini saya memberikan Ibu diet tinggi energi dan tinggi protein. Yang dimaksud dengan diet tinggi energi dan tinggi protein apa aja? Jadi diet tinggi energi dan tinggi protein itu adalah diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Diet yang diberikan ini dalam bentuk makanan biasa ditambah bahan makanan sumber protein yang tinggi. Diet ini diberikan bila pasien telah mempunyai cukup nafsu makan dan dapat menerima makanan dengan lengkap. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu mempunyai masalah gastrointestinal gitu seperti mual, muntah, dan lain-lain Bu? Iya. Oh iya, Bu. Berarti itu bisa diganti ya Bu, untuk bentuk makanannya itu bisa dengan lunak, karena itu dapat apa, gampang dicerna ya Bu. Jadi untuk bentuk makanannya Bu bisa menggunakan makanan lunak. Dan di sini ada pemberian makan sehari, Ibu bisa contoh di rumah. Sini yang makan paginya itu ada nasi tim, daging gepuk, terus lalu ada orek tempe, lalu ada sup, itu isinya wortel, putren, lalu minuman itu ada teh manis. Lalu snack paginya itu ada biskuit. Biskuitnya di sini itu seperti biskuit apa saja ya Bu, yang biasa itu aja yang ada di rumah Ibu. Lalu ada buah potong, itu ada melon, semangka, dan pisang ambon. Lalu ada makanan siangnya itu ada nasi tim, telur dadar gulung, orek tempe, ada sup. Itu supnya itu isinya ada labu, jagung pipil, dan wortel. Untuk minumannya teh manis. Untuk snacknya, snack sorenya itu ada roti panggang dan jus jeruk manis. Untuk makan malamnya itu ada nasi tim, daging gepuk, terik tahu, dan bening bayam plus oyong. Minuman itu ada teh manis. Mbak, itu teh manis bisa diganti dengan yang lain nggak? Oh bisa Bu, untuk minumannya bisa diganti dengan air putih, tetapi tidak boleh yang asal tidak boleh yang beralkohol atau soda. Di sini ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk dianjurkan itu sebenarnya semua bahan makanan bisa ya Bu. Di sini sih untuk sumber karbohidratnya yang dianjurkan itu ada nasi, roti, mie, makaroni, dan hasil olah tepung-tepungan lain seperti dibuat menjadi cake, terus ada puding dan pastry. Terus dijadikan dodol, ubi, terus karbohidrat sederhana itu seperti gula pasir. Lalu sumber protein
hewaninya itu ada daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahan seperti keju dan yogurt, custard, dan es krim. Yang tidak dianjurkan itu adalah dimasak dengan minyak yang berlebihan atau santan yang kental. Lalu ada di sini sumber nabati itu adalah semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, dan terus ulang ya Ben ya. Untuk sumber nabatinya itu ada sumber jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya. Seperti tadi ya Bu, Ibu kan suka makan bubur kacang hijau, itu diperbolehkan. Terus ini ada juga tempe, tahu. Lalu yang tidak dianjurkan itu sama seperti yang tadi Bu, dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan yang kental. Jadi kayak kacang-kacangan, kacang tanah tidak boleh digoreng, tahu tempe juga tuh jangan digorengnya terlalu banyak minyak ya Bu. Lalu untuk sayuran itu semua jenis sayuran, terutama sayuran jenis B itu seperti bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, labu siam, dan wortel. Wortelnya itu direbus, dikukus, dan ditumis ya Bu untuk sayurannya. Ini juga tidak dianjurkan itu sama dimasak dengan tidak boleh dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan kental. Lalu kalau untuk buah-buahannya itu adalah semua jenis buah-buahan segar, buah kaleng, dan buah kering dan jus buah. Terus lalu kalau untuk minyaknya itu bisa minyak goreng, mentega, margarin, santan encer, dan salad dressing. Tetapi tidak boleh santan yang kental ya Bu. Kalau di sini untuk minumannya soft drink itu masih diperbolehkan, madu, sirup, teh, dan kopi encer. Untuk yang tidak diperbolehkan itu adalah minuman rendah energi. Lalu di sini ada bumbu-bumbunya. Untuk bumbu itu yang tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos. Lalu yang tidak dianjurkannya itu bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Jadi Mbak, saya nggak boleh makan sambal kalau nggak yang pedas-pedas. Kayak untuk yang sambal itu kalau bisa dibatasi dulu ya Bu. Kalau Ibu ingin makan sambal sih kalau bisa 2-3 sendok saja ya Bu. Terus juga untuk tomatnya juga bisa dikurangi. Kalau itu Bu, Ibu sudah paham Bu? Sudah. Baik, di sini lalu sini ada kebutuhan sehari Ibu. Tadi saya di awal sudah jelaskan. Untuk kebutuhan energi Ibu itu tinggi, yaitu 1862,92 kilokalori. Terus protein itu tinggi, yaitu 116,83 gram. Lalu lemaknya cukup, yaitu 51,92 gram. Lalu kalori hidrasnya cukup, itu 233,67 gram, yaitu hasil dari perhitungan protein dan lemak. Lalu di sini ada tujuannya itu memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkatkan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan pada tubuh. Untuk penjelasan yang tadi saya sudah paparkan kepada Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Mbak. Baik, hanya sekadar mengingatkan saja Bu, Ibu boleh mengulang apa yang tadi saya sudah paparkan kepada Ibu. Saya diberikan diet tinggi energi dan tinggi protein. Tujuan diet untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Kebutuhan sehari-harinya energi tinggi yaitu 1869,42 kilokalori. Protein tinggi yaitu 116,83 gram. Lemak cukup yaitu 51,92 gram. Karbohidrat cukup 233,67 gram. Asupan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, yaitu yang dianjurkan semua bahan makanan. Asupan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Yang dianjurkan yaitu semua bahan makanan diperbolehkan.
yang tidak dianjurkan dimasak dengan bahan minyak atau kelapa dan santan kental. Untuk minumannya, minuman rendah energi, bumbu tajam seperti cabai dan merica. Pembagian makanan sehari: makan pagi nasi tim, daging gepuk, korek tempe, sup wortel, putrem, dan teh manis. Snacknya biskuit, buah potong, melon, semangga, pisang, ambon. Masakan siangnya nasi tim, telur dadar gulung, orek tempe, sup labu, jagung pipil dan wortel, serta teh manis. Snacknya roti panggang, jus jeruk manis. Makanan untuk sore nasi tim, daging gepuk, terik tahu, bening ayam, bayam oyong, dan teh manis. Baik Bu, berarti Ibu di sini sudah paham ya Bu terkait diet yang saya berikan kepada Ibu. Lalu Ibu di sini saya harap Ibu akan berkomitmen atas diet yang saya berikan, dan sudah selesai juga untuk konseling hari ininya. Saya harapkan Ibu tetap sehat dan bisa juga menjalankan diet yang saya berikan. Lalu tetap menjaga pola makan Ibu ya Bu. Ya udah Mbak, makasih atas informasinya. Baik, terima kasih juga Bu.